Film ini berjudul The Return. Film ini bertemakan zombie, tetapi mengambil tema yang tidak lazim atau tidak biasanya untuk film zombie pada umumnya. Film ini bercerita tentang masa setelah ditemukannya obat untuk zombie, walaupun tidak untuk menyembuhkannya secara 100%. Oke teman-teman, langsung aja kita ke cerita filmnya. Fokuskan pikiran kalian, buka mata, buka telinga, and then check it out. Di awal film, kita akan melihat tragedi penyerangan manusia yang berubah menjadi zombie lalu menyerang manusia lainnya, sehingga virus zombie ini pun menyebar. Lalu seorang gadis remaja bernama Kate berusaha menyelamatkan ibunya, namun ibunya tak dapat lagi diselamatkan. Ia pun lari keluar sambil menangis dan sangat ketakutan. 10 tahun pun berlalu, kini Kate telah tumbuh menjadi dewasa dan Kate berprofesi sebagai seorang dokter. Kate bertugas di sebuah rumah sakit yang merawat pasien-pasien terinfeksi virus zombie. Lalu tampak kedua orang tua yang membawa anaknya untuk dirawat karena telah terinfeksi virus zombie. Saat kedua orang tua tersebut ingin ikut masuk ke dalam, Kate pun mencegahnya dan meyakinkan bahwa anaknya akan baik-baik saja. Jadi teman-teman, manusia yang telah terjangkit virus zombie akan disuntikan obat yang disebut protein pengembali. Tapi sifatnya tidak menyembuhkan 100%, namun hanya mencegah atau menghambat virus agar manusia tidak berubah menjadi zombie. Maka, protein ini pun harus disuntikan setiap hari. Jika tidak, dalam waktu 24 jam, maka manusia yang terjangkit akan berubah menjadi zombie. Dan mereka ini disebut dengan julukan The Return. Namun tentunya, dalam setiap hal akan ada selalu pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak keberadaan The Return. Scene berpindah. 1 minggu kemudian, kedua orang tua yang anaknya dirawat diberi arahan oleh Kate, dan Kate memperingatkan untuk tetap menyuntikkan protein pengembali setiap hari. Kemudian Kate pun memberitahu anak tersebut bahwa ia bisa pulang. Di scene selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Alex. Alex merupakan suami Kate dan berprofesi sebagai guru musik. Saat Alex sedang mengajar muridnya, terlihat seorang murid yang memperolok The Return. Melihat hal ini, Alex pun tersinggung, karena memang Alex juga merupakan salah satu dari The Return. Namun, Alex merahasiakan hal ini, kecuali dari Kate dan orang yang pernah mengobati Alex. Tentunya bukan tanpa alasan, Alex merahasiakan identitasnya. Seperti sudah kita tahu, sebagian dari masyarakat atau anti The Return menolak keberadaan dan membenci mereka. Jadi karena itu, Kate selalu diam-diam membeli secara ilegal dari petugas obat untuk memenuhi stok kebutuhan protein pengembali bagi Alex. Kate sengaja menyimpan stok dalam jumlah banyak karena takut suatu waktu bila protein pengembali tak dapat lagi diproduksi. Karena protein pengembali ini hanya bisa dibuat atau diekstrak dari tulang belakang zombie yang telah mati. Lalu pada malam hari, teman Alex bernama Jacob dan istrinya bernama Amber datang untuk makan malam bersama. Setelah mendengarkan sebuah kisah dari Amber yang seorang penulis, pada malam itu pun, Alex memberitahu kepada Jacob dan Amber bahwa Alex adalah seorang The Return. Alex pun bercerita, suatu ketika Alex melihat sebuah gitar yang selama ini ia inginkan di dalam toko. Lalu Alex masuk, saat di dalam, Alex malah melihat seseorang yang kejang-kejang. Alex berusaha menolong, namun tak disangka tangan Alex malah digigit orang itu yang ternyata telah terserang zombie. Otomatis, Alex pun ikut tertular. Kemudian, Alex dirawat di rumah sakit darurat militer. Lalu setelah dirasa kondisi Alex membaik, Alex pun dipindahkan ke rumah sakit sipil. Dan disitulah Alex bertemu Kate. Lalu mereka saling jatuh cinta dan menikah. Mendengar cerita Alex, Amber nampak shock, begitu pula dengan Jacob. Namun syukurnya, Amber dan Jacob bukan termasuk orang yang anti The Return. Scene berpindah. Terlihat Kate yang sedang presentasi untuk penggalangan dana membuat protein sintetik yang bersifat permanen agar dapat menghilangkan virus zombie dari tubuh manusia. Namun di tengah-tengah presentasinya, seorang pria menyangkal atas apa yang telah Kate jelaskan. Baginya, The Return seperti bom waktu, yang artinya sebelum protein sintetik berhasil dibuat, maka sebenarnya manusia yang normal selalu dalam ancaman. Dan kenyataannya, untuk biaya perawatan ini tentunya sangatlah mahal. Jadi pria ini memberi solusi untuk mengkarantina The Return jauh dari tempat tinggal manusia normal. Atau dengan kata lain, musnahkan saja The Return.
Kate pun membantah perkataan pria itu dengan mengatakan yang intinya The Return jugalah manusia sama seperti mereka dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk menolong dan mengobati dengan cara membuat protein sintetik. Syukurnya, kecuali pria itu, semua orang yang hadir pun setuju dengan perkataan Kate. Selanjutnya, di suatu pagi, terjadi penyerangan di rumah sakit tempat Kate bertugas. Diduga mereka adalah kelompok anti The Return yang menganggap The Return sama saja seperti zombie. Tapi Kate menjelaskan, The Return bukanlah zombie. Namun tetap saja, mereka menembaki The Return yang dirawat di rumah sakit itu hingga tewas. Setelah itu, mereka pun pergi. Kate nampak shock dan merasa sangat sedih melihat hal ini. Kate yang berusaha memanusiakan manusia yang terjangkit virus zombie harus menerima kenyataan pahit bahwa ada kelompok ataupun orang-orang yang tak sejalan dengannya. Di keesokan harinya, Kate yang masih sangat shock dan terpukul atas kejadian penyerangan kemarin, Kate meminta cuti selama 1 bulan kepada kepala rumah sakit. Setelah itu, Kate pergi ke rumah petugas obat untuk melakukan transaksi jual beli protein pengembali. Namun petugas obat itu mengatakan bahwa ia tak dapat banyak setelah kejadian penyerangan di rumah sakit. Kate pun meminta tolong lagi kepada petugas obat untuk mengambilkan sebanyak yang ia bisa dan Kate akan membayar berapapun. Tentunya semua ini Kate lakukan untuk Alex, suaminya yang sangat ia cintai, dan identitas Alex pun tetap terjaga. Kemudian saat di luar, petugas obat memperingati Kate untuk berhati-hati karena kelompok yang menyerang itu juga mengambil seluruh catatan alamat pasien yang pernah dirawat di rumah sakit itu. Benar saja, saat di rumah, Kate terkejut melihat Alex diserang oleh orang yang sepertinya merupakan kelompok dari anti The Return yang mengetahui identitas Alex dari catatan yang mereka ambil di rumah sakit. Syukurnya, Alex selamat dan terpaksa menembak orang tersebut. Lalu Alex menyimpan pistol orang tersebut di dalam lemari dan segera membuang mayat orang tersebut di suatu tempat. Sementara itu, di televisi tersiar kabar bahwa terjadi penjarahan dan pembakaran beberapa pusat pasokan protein pengembali oleh kelompok anti The Return. Dan nyatanya, pemerintah pun telah menghentikan pendistribusian protein pengembali yang tak diketahui jelas alasannya. Mungkin karena tak ada lagi zombie yang tewas untuk diambil atau diekstrak tulang belakangnya untuk dijadikan protein pengembali. Atas serangan yang terjadi di apartemen mereka, Alex dan Kate pun memutuskan untuk pergi dan bersembunyi. Saat mereka sedang memasukkan protein pengembali ke dalam koper pendingin, terdengar suara bel pintu mereka. Yang ternyata, itu adalah Jacob dan Amber yang mengajak Kate dan Alex untuk ikut bersama mereka dan bersembunyi di rumah Jacob yang terletak di pinggiran kota. Namun, Alex dan Kate menolak karena tak mau menyeret Jacob dan Amber ke dalam masalah mereka. Alex dan Kate pun memutuskan untuk sementara tinggal di motel. Tapi keesokan harinya, saat di restoran motel, Jacob dan Amber kembali menemui Alex dan Kate yang nampaknya Jacob dan Amber sangat peduli akan keselamatan temannya. Di sini Jacob dan Amber memberitahu bahwa telah terjadi penyerangan lagi di beberapa tempat dan rumah sakit, yang artinya situasi sekarang sangatlah bahaya untuk The Return. Tak ada pilihan lain. Alex dan Kate pun ikut tinggal dan bersembunyi di rumah Jacob dan Amber. Terlihat pada malam hari, Kate sedang mencarger koper pendingin yang berisi protein pengembali. Lalu, mereka habiskan malam itu dengan menonton film horor. Memang asik rasanya ketika bisa berkumpul bersama teman yang kita sayangi. Tiba-tiba listrik padam, lalu Alex pun memecahkan keheningan malam dengan bermain gitar yang menambah indah suasana di saat mereka berkumpul bersama. Akan tetapi, semua keindahan dan kebersamaan itu pun musnah ketika di pagi harinya, koper pendingin berisi protein pengembali hilang. Dan tidak lain tidak bukan, yang telah membawa kabur koper pendingin itu adalah Jacob dan Amber.
Mereka hanya meninggalkan satu botol protein pengembali dan sebuah kertas yang bertuliskan "Maafkan aku". Hal ini mulai diketahui ketika Kate datang ke rumah petugas obat untuk transaksi jual beli protein pengembali seperti yang dijanjikan. Namun, di situ Kate sangat terkejut ketika melihat petugas obat itu telah tewas. Kemudian, Kate menemukan sebuah potongan kuku yang cat atau motif kuku tersebut Kate kenal, yaitu milik Amber. Dan memanglah Amber yang telah menewaskan petugas obat untuk mengambil protein pengembali yang seharusnya dijual kepada Kate. Saat itulah Kate menelpon Alex untuk memeriksa koper pendingin. Kate pun pulang, lalu memeluk Alex sambil menangis. Tak menyangka bila mereka harus dikhianati teman sendiri, dan tentunya yang membuat Kate sedih bagaimana nasib Alex bila tidak disuntikkan protein pengembali dalam waktu 1x24 jam. Sementara itu di suatu tempat, terlihat Jacob yang sedang membuka koper pendingin yang ternyata protein pengembali ini bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk Amber, istrinya yang sangat ia cintai. Jadi di sini kita melihat konflik di mana masing-masing orang berusaha menyelamatkan orang yang mereka cintai, walau tetap saja tak seharusnya mengkhianati teman sendiri. Bukankah bisa berbagi, duduk bersama mencari solusi? Namun kenyataannya, kondisi telah merubah orang menjadi egois. Kembali ke cerita, Kate pun pergi menuju ke rumah sakit karena Kate berpikir mungkin masih ada protein pengembali yang tersisa. Setelah itu, Alex mendapat telepon dari Jacob. Sambil menangis, Jacob meminta maaf kepada Alex dan menjelaskan bahwa ia tak mau kehilangan Amber yang juga merupakan The Return. Alex pun memohon agar Jacob memberikan 6 atau 7 botol saja untuk bertahan karena Alex belum siap bila harus meninggalkan Kate sekarang. Tapi Jacob tetap saja egois, terlalu mementingkan keselamatan istrinya dan tak mau berbagi dengan Alex. Alex nampak tertekan dan berpikir bagaimana caranya agar dia tidak membahayakan Kate bila nanti dia berubah menjadi zombie. Lalu Alex teringat ketika ia pernah di suatu tempat, Alex melihat zombie yang dibelenggu leher, kaki dan tangannya dengan menggunakan rantai yang ditancapkan ke dinding. Lalu Alex mengambil pistol yang tergeletak dan menembak zombie itu untuk mengakhiri penderitaannya serta agar tak membahayakan orang lain. Setelah mengingat hal tersebut, Alex pergi untuk membeli rantai dan peralatan yang ia butuhkan untuk membelenggu dirinya sendiri. Lalu Alex kembali ke apartemennya dan mulai memasang rantai ke dinding. Setelah selesai, Alex membelenggu sendiri tangan dan lehernya. Kini, Alex pun pasrah apapun yang akan terjadi. Sementara itu, di rumah sakit, nampak orang-orang berdemo meminta protein pengembali dan menyuarakan bahwa The Return juga manusia. Lalu di dalam, Kate meminta tolong kepada kepala rumah sakit. Kate pun menangis setelah menjelaskan semuanya. Kepala rumah sakit yang telah menganggap Kate seperti anak sendiri merasa iba. Lalu kepala rumah sakit membawa Kate ke sebuah ruang rahasia yang di dalamnya terdapat sekoper protein pengembali. Di sini kepala rumah sakit menjelaskan bahwa memang setiap kepala rumah sakit memutuskan untuk menyimpan protein pengembali sebagai cadangan. Dan kepala rumah sakit pun memberikannya kepada Kate. Lalu Kate menelpon Alex dan memberitahu hal ini. Naasnya, baru saja merasa bahagia, ternyata ada orang yang mendengar percakapan Kate dan Alex. Orang itu pun memecahkan kaca mobil Kate dan membawa lari koper protein pengembali. Kate tak tinggal diam dan segera mengejar. Orang itu bersembunyi. Lalu saat orang itu berlari keluar, Kate tak sengaja menabrak orang itu dan koper yang berisi protein pengembali pun ikut terpental dan botolnya pun pecah semua. Kate turun untuk memeriksa, namun tak ada lagi yang tersisa. Hilanglah harapan terakhir Kate. Kate pun pulang. Di dalam mobil, Kate menangis terseduh karena teringat kembali ketika waktu itu ia harus kehilangan ayah dan ibunya yang sangat ia cintai. Kini, Kate pun harus merasakan kembali kehilangan orang yang sangat ia cintai. Sesampainya di apartemen, setelah menceritakan semuanya kepada Alex, Kate memeluk erat Alex, seakan tak rela berpisah dan tak ingin meninggalkan Alex sendirian. Lalu dengan gitar kesayangannya, Alex menyanyikan lagu kesukaan mereka berdua. Kondisi Alex pun semakin memburuk.
Alex yang tak ingin berubah menjadi zombie memilih lebih baik mati dalam keadaan masih sebagai manusia. Alex mengambil pistol yang telah disiapkan dan meminta Kate untuk menembaknya. Tentu saja, hal ini sangatlah menyakitkan sekaligus menyedihkan untuk Kate. Kate menolak melakukannya, namun Alex meyakinkan Kate bahwa mati ditembak dan dalam pelukan Kate lebih baik untuknya. Sambil menangis terseduh-seduh, Kate akhirnya memenuhi permintaan terakhir dari Alex. Dan akhirnya, Alex pun tewas, pergi selama-lamanya meninggalkan Kate, istri yang sangat ia cintai. Setelah itu, Kate pun keluar dari apartemennya. Saat hendak masuk ke mobil, tiba-tiba kepala rumah sakit datang menemui Kate dan berkata bahwa ia telah berkali-kali menelpon Kate, tapi tak ada jawaban. Kate berkata bahwa ponselnya telah hilang, dan sebenarnya ponsel Kate terjatuh setelah Kate tak sengaja menabrak orang yang mengambil koper protein pengembali. Lalu kepala rumah sakit memberitahu Kate bahwa protein sintetik yang selama ini mereka teliti dan buat telah berhasil, yang artinya dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia yang terjangkit virus zombie atau The Return secara permanen. Mendengar hal tersebut, tentulah Kate sangat terkejut dan sangat-sangat menyesal telah menembak Alex. Terbayang di pikiran Kate, dulu Kate sangat menyesal tak dapat menolong ayah dan ibunya. Kini pun Kate kembali merasakan penyesalan yang teramat sangat. Tak dapat menolong Alex, suami yang sangat ia cintai. Dan waktu tak dapat diputar kembali. Film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian film ini? Film zombie yang memang berbeda dari film zombie lainnya. Dalam film ini, lebih menonjolkan tentang sisi sosial dan kemanusiaan. Tentunya, drama cinta yang disajikan pun sangat menyayat hati ketika seseorang yang berusaha menyelamatkan nyawa orang yang ia cintai, walau akhirnya harus menelan pil pahit, menerima kenyataan, ia harus kehilangan orang yang sangat ia cintai itu. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat diambil, dan mungkin dari kalian ada yang mau menuliskan di kolom komentar. Saya akhiri pembahasan film kita kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.